Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita menginjak materi terakhir, yaitu penggunaan TCC 22 pada smartphone. Bagi owner, silahkan. Ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah membuat folder baru di smartphone dengan nama TCC dan inquiry. TCC ini untuk menyimpan keseluruhan file dari yang kita pelajari ini. Simpan pada folder TCC22. Kemudian, ketika ada permintaan atau inquiry, silahkan buka pada folder TCC22. Selanjutnya, setelah menanyakan grup tanya jawab ya pada sheet inquiry, save as menjadi nama grup GTT 01 Kotaku 43. Seperti ini. Nah, ini sudah kita saving. Ini kita close. Kita kembali ke manajemen folder. File yang sudah kita buat untuk staff ini, selanjutnya kita copy. Kemudian buka tempat penyimpanan, sebagai misal di drive D, untuk tidak disimpan pada drive C ya, karena ini sistem. Bikin folder baru, TCC22. Simpan di sini. Selanjutnya ini kita rename dengan nama sesuai kode. Seperti ini misalnya GTT 01 Kotaku 43, artinya 4 hari 3 malam. Kemudian enter. Kita klik kanan, ambil properti. Untuk atribut ini di read only. Maksudnya adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan penghitungan paket wisata, ini tidak bisa di saving. Artinya setelah kita merubah contoh kita saving ya, dia tidak bisa karena ini sudah di read only. Maka yang tepat adalah save as. Nah, untuk save as-nya ini jangan pada folder yang sama. Jadi perlakukan untuk folder, manajemen folder, ini antara form penghitungan dengan inquiry untuk tidak disamakan agar kita tidak kesusahan untuk mencarinya. Maka kita bikin browse aja folder baru, misal di drive D, kemudian kita bikin new folder namanya inquiry. Kita buka sini. Nah, dari sini itu copy off-nya kita ganti dengan Hartoko. Artinya kita di sini memiliki arsip bahwa Bapak Hartoko sudah menghubungi kita untuk menanyakan permintaan atau meminta suatu penawaran paket wisata. Baru kita save. Nah, ini adalah penggunaan pada komputer. Nah, sekarang kita menuju ke penggunaan pada smartphone ya, sesuai dengan materi kita. Dari sini, untuk yang sudah kita buat baru satu, selanjutnya nanti teman-teman bisa cloning ya, dari 4 hari 3 malam menjadi 5 hari 4 malam, atau 3 hari 2 malam, 2 hari 1 malam, atau bahkan 1 hari. Silahkan ikuti untuk modul yang kedua. Meskipun demikian, file GTT01 ini artinya adalah untuk pola 01. Pola 01 seperti yang kita ketahui adalah polanya adalah 4433. Misalnya sama-sama ingin membuat suatu paket wisata untuk 4 hari 3 malam tanpa merubah suatu pola, maka teman-teman silahkan copy saja di sini. Kemudian paste, rename, dengan nama ini 2. Jadi pola kedua. Seperti ini. Sebagai misal dari pola kedua ini akan dibuat 5433 atau 1443. Itu tergantung dari permintaan calon pembeli paket wisata kita. Mereka bisa datang pagi, datang siang, atau bahkan datang malam. Pulangnya pun bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Sehingga nanti bisa disesuaikan GTT 01 pola 1, GTT 02 pola 2, dan seterusnya. Sekarang kita sudah memiliki ini kita hapus terlebih dahulu. Satu file. Selanjutnya teman-teman silahkan buka aplikasi WhatsApp.
Kemudian kirim. Ini contoh saya kirim ke nomor saya sendiri. Dokumen, buka folder, TCC, open, send. Setelah terkirim, nanti teman-teman silahkan untuk membukanya lewat smartphone masing-masing. Bisa smartphone-nya owner, bisa juga smartphone-nya staff. Namun di sini tentunya owner harus menguasai terlebih dahulu. Sekarang kita lihat bagaimana tampilannya atau penggunaan di smartphone. Untuk memanfaatkan fitur TCC 22 pada smartphone seperti ini, terlebih dahulu silahkan install aplikasi Microsoft. Yang pertama adalah Excel. Kemudian yang kedua adalah OneDrive. Publishernya sama-sama dari Microsoft Corporation. Setelah OneDrive dan Excel terinstall pada handphone teman-teman, silahkan buka kembali untuk file yang dikirim menggunakan WhatsApp. Buka dengan Excel. Selanjutnya simpan. Kita akan melakukan manajemen folder. Klik perangkat ini. Simpan sementara pada dokumen. Kemudian bawah, klik simpan. Selanjutnya close. Back saja. Buka manajemen folder atau pengelola file. Buka kembali pada penyimpanan ponsel. Kita akan membuat dua folder. Yang pertama adalah TCC22 dan yang kedua adalah inquiry. Pada titik 2 pojok kanan atas diklik. Klik folder baru. Kemudian rename dengan nama angka 1 TCC22. Maksudnya adalah agar folder ini tampil pada halaman teratas atau bagian paling atas seperti ini. Kemudian kita bikin lagi folder yang kedua dengan nama inquiry. Terang lagi. Sudah. Scroll untuk folder dokumen. Kita cari file yang untuk marketing. Sini ada GTT01 kotaku 43 XLS M makro. Tekan, lepas, kemudian pilih pindahkan. Pilih penyimpanan ponsel, ketuk pada 1 TCC22. Pindahkan ke sini. Kita cek. Ketuk satu kali. Pilih dokumen. Pilih Excel warna hijau. Selanjutnya setelah kita melakukan penyimpanan manajemen folder, tentunya kita sebagai seorang marketing haruslah berpikir bagaimana menyiapkan fast response atau balasan cepat. Saran saya, gunakanlah WhatsApp Business. Selanjutnya, klik pada titik 3 kanan atas pada fitur bisnis. Ada fitur perpesanan. Klik salam. Salam ini jika diaktifkan ke kanan hingga ada warna hijau, artinya menyapa pelanggan secara otomatis ketika mereka baru pertama kali mengirim ke nomor marketing atau
14 hari mereka tidak melakukan komunikasi kembali dengan marketing. Isi salamnya bisa klik pada anak panah edit seperti ini. Sebagai contoh, perusahaan kami dapat melayani ada 9 poin, mulai dari konsultasi wisata hingga pemesanan meja karambol kayu jati. Prakteknya adalah demikian. Sebagai misal, ada calon pelanggan yang menghubungi kita melalui WhatsApp. Itu akan otomatis dibalas dengan salam hangat dan seterusnya, dan mereka diminta untuk memilih 1 dari 9 keyword yang nantinya kita akan melakukan balas cepat dengan menggunakan cukup ketuk pada pesan, pilih garis miring, angka 1, sebagai misal di sini akan konsultasi wisata, kemudian tekan yang tulisan terima kasih seperti ini, kirim. Ini adalah template yang kita siapkan secara manual. Isinya bisa teman-teman sesuaikan. Setelah mereka mengisi ini, selanjutnya kita buka untuk manajemen folder. Sebelum saya lanjutkan, saya akan sedikit tambahkan bagaimana mengelola WhatsApp Business. Kita kembali ke fitur bisnis. Pada fitur perpesanan ada salam, ada pesan di luar jam kerja, dan yang paling penting adalah menyiapkan template balas cepat. Cara menyiapkannya, silahkan ketuk tanda plus, kemudian pada pintasan, artinya ini adalah keyword. Teman-teman bisa melakukan ketuk angka 1 terlebih dahulu, kemudian judul dari jenis layanan yang ditawarkan. Baru setelah itu, pada pesan balasan, teman-teman bisa melakukan copy paste. Boleh sih menggunakan dengan WhatsApp, tapi ini tentunya akan lebih bagus jika kita siapkan melalui satu notepad terlebih dahulu, kemudian baru di copy paste, tempel di sini, selanjutnya simpan. Nah, dengan balas cepat template ini artinya meminimalisir terlambatnya atau kurang padatnya informasi yang diberikan kepada calon pelanggan. Untuk menggunakan TCC 22 pada smartphone, silahkan buka untuk manajemen folder, buka dokumen dengan Excel. Selanjutnya, dalam keadaan atau kondisi tanya jawab, menerima telepon atau tatap muka langsung, teman-teman silahkan lakukan pertanyaan sekitar ada 10. Yang pertama adalah tanyakan nama di sini, langsung pada efek ini, rename dengan nama grup. Kemudian tanyakan jumlah peserta di sini. Kaitannya dengan moda transportasi. Jika di sini peserta 30, maka di sini cukup untuk medium 35 seat. Tapi kalau jika di sini pesertanya ada 70, maka di sini bisa dengan medium seat. Akan tetapi di sini untuk jumlah unitnya ini harus dirubah. Namun idealnya menggunakan untuk yang big bus 45 seat, jumlahnya 2 agar lebih longgar. Namun di sini karena jumlahnya 70 dikurangi 75 masih ada 25, maka kita mengambil unitnya jumlahnya 2. Masukkan teks di sini 2 centang. Setelah menyesuaikan jumlah tamu dan moda transportasi, selanjutnya kita merubah untuk jumlah shuttle yang diperlukan di sini. 70 jika shuttle satu orang itu adalah 10 atau 12, maka kita siapkan di sini jumlah unitnya ada 10. Ya, keterampilan atau kecepatan kita berpikir harus disesuaikan ya. Demikian juga untuk penggunaan booth.
penggunaan booth ini juga harus disesuaikan. Jika satu booth itu isi 10, maka di sini kita isi 7. Selanjutnya, tanyakan apakah ada tour leader. Ini kaitannya dengan komplementari kamar pada hotel. Kita perhatikan di sini untuk total unitnya. Total unit 2, maka untuk pada tour guide sudah otomatis 2. Dan untuk local guide-nya di sini teman-teman bisa pilih, tentukan sendiri 1 atau 2. Defaultnya 1 saja. Setelah kita menanyakan ada TL, kita langsung menuju ke komponen pendukung. Pada komponen pendukung ini teman-teman cukup menanyakan 2 hal, yaitu dokumentasi dan entertain. Apakah ingin ada suatu entertain, makan malam sambil solo origin dan seterusnya. Kemudian untuk dokumentasi fotografer, apakah diperlukan? Jika tidak perlukan, pilih NA. Kemudian kita tanyakan untuk cross check tempat wisata kepada calon pembeli kita, apakah ada perubahan dari tempat wisata. Jika ada perubahan, silahkan. Hari mana yang ingin dirubah? Kemudian dilanjut, setelah menanyakan tempat wisata, kita menanyakan untuk penyajian snack. Snack ini idealnya adalah 1 hari 1 kali. Ya, nah mereka maunya berapa kali? Bisa disesuaikan di sebelahnya. Setelah snack, tanyakan lagi, apakah ada request resto tertentu? Jika tidak, langsung saja scroll. Jika ada, silahkan pilih. Kemudian, setelah resto, kita tanyakan lagi untuk hunian hotel. Ya, kita tanya dulu ya. Yang pertama kali, kapan kedatangannya? Pagi atau sore atau malam? Kalau pagi berarti kaitannya dengan transit. Transit ini bisa teman-teman sampaikan. Tidak disediakan transit di resto atau transit di hotel. Silakan pilih. Selanjutnya, menanyakan apakah ada request hotel tertentu. Silakan. Kalau untuk request tertentu, maka teman-teman di sini centrang saja pada hotel standar ya. Sini. Pilih, scroll. Misal 12. Nah, di sini teman-teman, untuk hunian ini boleh ditanyakan, apakah satu kamar harus 2 orang atau 3 orang. Nah, sampai di sini kita bisa menyampaikan untuk estimasi, bukan estimasi lagi, ini sudah fix, eksak. Harga untuk hotel yang ibu minta di hotel standar 12 adalah 2,4. Yang paling rendah untuk hotel yang di atas, hotel budget, 2,051 dan hotel lainnya di 2,7. Mereka pasti akan tanya, apakah harga bisa dirubah atau diperkecil? Oh bisa Bu, kita fleksibel masalah harga. Langsung tekan margin profit dari 20 ke standarnya 15 saja dulu. Kemudian sampaikan lagi, dari harga ini kita bisa layani untuk masih pelayanan yang terbaik di angka 2,3 untuk hotel yang Ibu inginkan. Pasti dia akan menanyakan lagi, apakah boleh tawar lagi? Baik Bu, untuk pertimbangan terlebih dahulu, silahkan sambil menekan tautan. Bolehkah saya mengirim penawaran terlebih dahulu untuk menjadi pertimbangan Ibu beserta panitia atau keluarga? Nah, dari sini teman-teman bisa melihat untuk hotel pilihan 12 sudah di angka yang sudah kita sebutkan tadi. Kalau sudah demikian, jangan lupa saving terlebih dahulu pada perangkat ini. Kemudian simpan terlebih dahulu untuk di dokumen dulu, tidak apa-apa. Kemudian di sini di rename dengan tadi namanya ya. Rename paling depan sendiri, contohnya Hartoko. Ya, untuk GTT ini, kemudian simpan. Nah, setelah simpan baru kita share. Bagikan PDF. Setelah demikian, silahkan buka WhatsApp dan kirim ke nomor yang tadi menghubungi kita. Sebagai contoh di sini Hamam Citapsara. Maka hasilnya seperti ini. Kita lihat di tampilan PDF. Kita zoom. Untuk tour itinerary sudah sesuai yang dia inginkan. Kemudian untuk harga pun sudah sama, yaitu hotel standar 12 dengan harga
yang di 2,3 dan seterusnya. Nah, kemudian kita lanjut. Sudah terkirim, basa-basi sedikit, bikin appointment untuk adjustment harga. Kita kembali ke manajemen folder. Di sini untuk tadi penyimpanan sementara itu kan berada di dokumen. Maka kita ini sudah kelihatan Hartoko. Kita centang seperti itu, kemudian pindahkan. Penyimpanan ponsel, masukkan pada inquiry. Pindahkan di sini. Nah, sehingga kita memiliki suatu arsip di mana untuk arsip tour quotation ini tetap masih sama, tidak berubah. Selalu buang perubahan ya. Jadi kalau untuk folder 1 TCC 22 selalu buang perubahan. Ini sama, masih default. Akan tetapi kalau untuk yang di inquiry ini sesuai dengan tadi siapa kita berbicara, yaitu di sini dengan Bapak atau Tuan Hartoko. Ketika dibuka kembali, baik tour itinerary maupun harga yang ditawarkan masih sesuai dengan yang dikirim melalui WhatsApp. Demikian, semoga bisa memberi dan menambah semangat teman-teman untuk bisa membuat paket wisata melalui smartphone Android.